بالدم. Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah ke sini itu. Begitu masuk ke sini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin seneng, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh, yo pantes rame, wong yo ada minumnya misalnya. Nah, itu pikiran belakangan, tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini, suka dulu dengan ngaji ini, alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti, wah enak ngaji ini, santai, wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan. Padune wis seneng duluan. Kalau kalian tidak seneng, dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng. Iki ngaji capopo, tidak ono Qur'ane, tidak ono ini dicari. Nah, itu belakangan juga. Yang lebih dulu apa? Tidak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran masuk. Meskipun tidak harga mati seperti saya bilang tadi. Bisa saja nanti setelah mikir dalam, wah keliru saya kalau seneng. Harusnya saya kritis ini. Nah ini belakangan tapi bisa diubah. Nah jadi itu asumsi pertama. Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan, kalau sudah begitu muncul tindakan. Saya seneng nih, kemudian iya sih karena itu santai, tidak ada tugas macam-macam, ada minumnya, ada terus akhirnya saya rajin ke sini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional quotient. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. Kalau kemudian dia pikir, saya seharusnya tidak begitu, saya seharusnya tidak begini ya, bisa dibiasakan ulang. Yang semula rajin bisa kemudian saya tidak usah ikut ngaji lagi saja, tidak ngaji lagi, itu bisa. Tidak ada harga mati kalau manusia dimensi batinnya. Baik, jadi ini asumsi-asumsinya. Nah, saya lanjut. Ini ciri-cirinya, ini umum saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi.
Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi, selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah, ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya. Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain. Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu, ya salahmu sendiri, kamu mau digelisahkan oleh dia. Nah, jadi cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Seneng tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka. Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka. Nah, ini daya kontrol emosi kita tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pak, saya tidak nyaman loh Pak ngaji kayak gini nih, tapi saya tidak berani ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya. Nah, itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kita sulit milih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, yang tidak menyakiti orang seperti apa. Itu kita sulit milih. Ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Nah, agresif ke orang lain. Nah, ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi. Saya mau bilang rendah kok sungkan. Jadi ya, jangan suka nyerang orang lain. Ini alamat apa? Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain. Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar ya versiku. Akhirnya yang lain dianggap salah semua, dikritiki, diserang terus yang lain. Nah, ini kemampuan kelola emosinya rendah. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, ada enggak teman-teman yang punya teman ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat 3 detik, dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku tidak nyaman ya. Wah, terus kita nasihati, ya hidup itu memang begitu, ada teori ini ada. Ya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum matang emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Ini sama seperti tadi. Kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam. Tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka enggak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya enggak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya Pak. Meskipun nanti kalau saya enggak ada, diam-diam, itu loh Pak Faiz ngomong opo sejak tadi misalnya. Nah, ini namanya emotional dishonesty. Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka tidak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga.
Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia. Wong dia tidak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci. Benci tapi bilangnya seneng. Itu kan merepotkan. Jadi ya mbok kalau seneng bilang saja seneng. Meskipun saya seneng sih, tapi ya kamu tidak usah terbebani lah, wong cuma saya saja. Kok kan tidak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotient-nya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Tidak betah dia mendengarkan. Suka interupsi, suka debat. Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong, jangan-jangan sulit aku bantahnya. Akhirnya dicegati tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menang kalah, bukan mencari yang benar. Maka yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah wah, sekedar misalnya, wah aku kok enggak kebagian minum ya, wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya. Jangan-jangan itu besar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku, mungkin dia mikirnya enggak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak peka. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman, sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emotional quotient, kecerdasan emosional. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Wah, tidak adil dunia ini. Ya, orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Misalnya. Kan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini. Kadang-kadang Allah juga dimarahi. Nah, ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu? Saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis, sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luas. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat, mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa luwes, sabuk itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku. Tombak misalnya, itu kan tidak bisa dilipat, tidak bisa ditekuk. Kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena apa? Kaku, mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang. Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus, cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku. Sulit sekali dinego, sulit sekali dilembutkan. Terus
biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang, lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya, dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia, itu dia. Jadi kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi itu di antara ciri kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi ya jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai, yang di sana menguap, yang di sini menguap, tapi saya ngomongnya asik saja, tidak peduli. Itu padahal di sana sudah isyarat itu kan, menguap itu ngantuk. Nah, membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi. Itu nanti kayak orang ceramah, tidak selesai jamaahnya sampai mulet-mulet dia ngomong terus. Sampai dikode gini-gini juga tidak paham. Materinya malah ditambah. Al-waktu kas-saif. Waktu memang penting. Ini sudah diminta selesai, tidak paham. Ini komunikasi nonverbal namanya. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya tidak males, Pak. Oh, tidak males saja kok mahal. Tinggal kamu tidak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Loh, orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah, mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya, apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Itu merenung. Karena saya bilang tadi ya, emosi kita itu bukan harga mati. Tidak seperti IQ. Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa. Nah, kemudian ada ketahanan emosi tangguh.
Selanjutnya adalah persembahan tari saman dari santri putra asrama Imam Al-Ghazali. Barulah sambutan ketua RT. Dalam sambutannya, ketua RT yang kocak itu menyampaikan bahwa jadi ketua RT itu tidak kalah rumitnya jadi bupati. Pak Bupati banyak stafnya, tinggal perintah, enak. Sementara ketua RT itu malah banyak diperintah-perintah sama warganya. Contohnya ya yang sekarang ini, saya diperintah sama salah satu warga saya, Al-Mukarrom Kiai Sobron. Harusnya saya yang perintah beliau, karena di RT saya imamnya. Malah saya yang diperintah. Katanya kan Sayyidul Qayyumi Khadimuhum. Artinya kira-kira ketua RT itu ya kodimnya atau pembantunya para warga. Seketika gelak tawa terdengar riuh. Bagi yang jeli akan tahu bahwa Pak RT adalah orang berilmu. Dilihat dari nukilan-nukilan bahasa Arab dalam sambutannya yang seger dan fasih. Memang ketua RT itu juga salah satu pengajar di pesantren. Pak RT lalu menyampaikan inti-inti yang hendak disampaikan para pejabat, termasuk apresiasi dari Pak Bupati yang akan membantu pesantren hampir 100 juta untuk penggadaan buku buat perpustakaan pesantren. Bantuan itu dari saku pribadi Pak Bupati. Ini yang tak kalah penting, Pak Bupati juga memberikan hadiah buat Ananda Aina Mardeya binti Abdullah Jalal atas prestasinya meraih nilai UN tertinggi se-Jawa Tengah dan termasuk 10 besar nasional yang telah mengharumkan Magelang. Pak Bupati memberi hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Disambut dengan tepuk tangan. Aina gemetar mendengar hal itu, air matanya meleleh. Tidak hanya Pak Bupati, Pak Wagub juga memberi hadiah kepada Ananda Aina, tabungan senilai 3 juta untuk membantu beli buku saat nanti kuliah. Pak Kakanwil Kemendikbud dan Kakanwil Kemenak masing-masing memberi hadiah tabungan 1 juta rupiah. Sementara Pak Rektor UNY menyampaikan apresiasi berupa tawaran menjadi mahasiswa di UNY tanpa tes buat Ananda Aina. Aina tak kuasa menahan isak tangisnya. Bintang acara itu adalah Aina. Hari itu sepenuhnya milik Aina. Semua yang hadir di situ seolah datang untuk merayakan prestasi Aina. Tari saman dipersembahkan untuk Aina seorang. Ketika grup band dengan penuh kegembiraan dan keceriaan menyanyikan lagu Senyum milik Raihan, lirik syairnya seolah sepenuhnya untuk Aina. Manis wajahmu, kulihat di sana, apa rahasia yang tersirat? Apalagi sang vokalis yang berwajah cukup ganteng. Beberapa kali Aina menunjukkan tangannya ke arah Aina. Apalagi sang vokalis yang berwajah cukup ganteng beberapa kali menunjukkan tangannya ke arah Aina saat mendendangkan syair itu. Beberapa santri putri sampai ada yang tidak sadar berteriak histeris. Demikian juga ketika grup itu mendendangkan lagu senada berjudul Arti Cinta. Seolah-olah syair-syairnya dibuat untuk merayakan perasaan hati Aina yang diliputi rasa cinta dan syukur hari ini. Cinta suci luar biasa, rahmat dari Yang Kuasa kepada semua hamba-hambanya. Hingga tibalah acara inti pengajian akbar hari itu, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Badruduja, seorang kiai muda mubalik terkemuka dari Jogja yang sudah masuk televisi nasional, yang juga seorang dosen dan pengasuh pesantren mahasiswa. Seluruh hadirin menunggu-nunggu ceramah dari dai berwajah teduh yang sering muncul di layar kaca tersebut. Namun sebelum kita menikmati hidangan rohani dari Al-Mukarrom Kiai Haji Yusuf Badruja, terlebih dahulu kita dengarkan pengumuman yang paling sakral dalam acara Haflah Akhirus Sanah, yaitu pengumuman santri teladan berprestasi tahun ini, yang namanya akan diukir dalam sejarah para santri berprestasi di pesantren ini. Kepada yang kami hormati, Kepala Madrasah Aliyah Kanzul Ulum Ibu Nyai Hajah Nur Fauziah Al-Hafidhah, kami persilahkan. Dengan tenang, Bu Nyai Nur Fauziah menaiki panggung dan berdiri tepat di tengah panggung sambil membawa sebuah amplop. Setelah menyapa hadirin dan menyampaikan sepatah dua kata, Bu Nyai mengumumkan, santri teladan berprestasi nomor 3 adalah Ananda Siti Mahmudah binti Komarun dari Palangkaraya. Siti Mahmudah lulus dengan nilai UN IPA tertinggi di madrasah ini. Dia selalu juara di kelasnya dan tahun lalu memenangkan Olimpiade Matematika Pelajar tingkat Jateng di Semarang.
Ananda Siti Mahmudah dan kedua orang tuanya saya persilahkan naik ke panggung. Tepuk tangan membahana. Santri teladan berprestasi nomor 2 adalah Ananda Muhammad Afifuddin bin Kiai Hadi Sopron. Wah, ini anak kandung saya sendiri, tapi dia terpilih bukan karena anak saya dan Kiai Sopron, sebab saya tidak termasuk tim penilai kali ini, jadi bukan nepotisme ya. Ananda Muhammad Afifuddin meraih nilai UN juga tertinggi di madrasah ini untuk program keagamaan. Dia sudah hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibnu Malik. Tahun lalu memenangkan Musabaqah Qiraatul Kutub antar pesantren se-Jawa Tengah di Benda, Brebes. Ananda Muhammad Afifuddin dan abahnya silahkan naik ke panggung. Kiai Sopron naik ke panggung bersama Gus Afif dengan senyum lebar diiringi senyum dan tawa para hadirin. Selanjutnya, dan ini yang kita tunggu-tunggu, santri berprestasi nomor 1, paling berprestasi dan teladan utama tahun ini adalah Ananda Aina Mardeya binti Abdullah Jalal. Dia santri yang tiba-tiba Bunyai terisak. Air matanya meleleh. Suasananya senyap sesaat. Hadirin terbawa suasana haru. Di tempat duduknya air mata Aina kembali meleleh. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Siapakah dirinya sampai disebut paling berprestasi dan teladan utama? Ia merasa tidak layak mendapat predikat itu. Gus Afif seharusnya lebih layak. Dia santri yang luar biasa, yatim piatu, ditinggal wafat ayahnya sejak dalam kandungan ibunya. Di pesantren ini dia memikul pekerjaan yang lebih berat dari teman seusianya. Dia khotimah. Dialah dan hatimah-hatimah yang lainnya yang setiap hari bangun lebih pagi dari yang lain untuk menyiapkan sarapan pagi bagi para santri. Demi Allah, setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya diselesaikan dengan tuntas. Dia tidak akan menyerah sampai amanahnya tertunaikan. Meski sedemikian bebannya, dia berhasil menuliskan sejarah emas pesantren ini. Ketika ia diberi waktu untuk fokus belajar saat menghadapi UN, dia mampu mencetak prestasi yang belum pernah dicetak santri-santri sebelumnya, yaitu meraih nilai UN 55,60 bahasa Indonesia, 8,9 bahasa Inggris, 9,5 ekonomi, 9,8 matematika. Waduh, ini edan banget. Matematika 10, rata-rata nilainya 9,2. Ananda Aina silahkan maju. Aina bangkit dan berjalan menuju panggung diiringi suara rebana dan syair Tolang Al-Badru. Sebagian besar hadirin meneteskan air mata haru. Paningrum dan para hatimah menangis lirih terisak-isak di bagian paling belakang. Mereka menangis bahagia karena Aina seolah mewakili mereka. Aina berdiri di samping Kiai Sopron sambil berkali-kali menyeka air matanya. Bunyai Nur Fauziah meminta Kiai Haji Yusuf Badrutuja untuk mengalungkan medali keteladanan dari pesantren kepada ketiga santri. Dimulai dari Siti Maimunah, Gus Afif lalu Aina. Mereka lalu foto bersama. Bunyai juga meminta para tokoh untuk foto bersama sebentar. Para wartawan sibuk mengabadikan momen itu. Setelah itu, Bunyai meminta Aina memberikan sambutan singkat. Biasanya yang memberikan sambutan adalah wali muridnya, tetapi karena ayahanda Aina sudah wafat dan tidak ada keluarganya yang datang, maka biarlah Ananda Aina langsung memberikan sambutan. Silahkan. Tepuk tangan membahana. Santri teladan berprestasi nomor 2 adalah Ananda Muhammad Afifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulillah, amma ba'du. Saya merasa tidak layak berdiri di sini dan menerima predikat ini. Saya yakin ada yang lebih layak dari saya. Karenanya saya tidak layak memberikan sambutan. Saya memohon kepada ayahanda saya selama saya belajar di sini abah saya, Romo Kiai Sopron, untuk mewakili almarhum orang tua saya. Para santri belum pernah menyaksikan Kiai Sopron meneteskan air mata di atas panggung seperti yang terjadi pada hari itu. Haflah itu berlangsung sukses. Kiai Haji Yusuf Badrutuja memuaskan dahaga seluruh hadirin yang menunggunya. Kiai Hamdan Baijuri, ulama paling sepuh yang hadir dalam acara itu, menutup dengan doa yang membawa jiwa seolah terbang mengetuk pintu langit. Doa yang begitu kuat dan dalam, yang menggerakkan angin turut serta mengaminkan. Usai acara,
Para santri sibuk berfoto dan berrangkulan penuh haru karena tak lama lagi mereka akan berpisah. Sebagian besar dari mereka telah mengemas seluruh barangnya dan akan pulang bersama kedua orang tua dan keluarganya, meninggalkan pesantren untuk selamanya.